ada anak yang curi buku saya dan dia lari. Saya pergi ke rumah orang tuanya, saya bilang, tadi anakmu curi buku. Dia bilang, kok kamu bilang anak saya curi? Saya bilang, nanti saya bunuh kamu. Astaga, bagaimana? Untuk nyampe satu tujuan kita punya dua jalan. Satu jalan yang gampang dan satu jalan yang susah. Jalan yang benar pasti yang susah. Ya mimpi saya bantu masyarakat di sini sampai mati. Halo teman-teman, kembali lagi di Uncensored bersama Andini Effendi, dan episode kali ini kita kedatangan tamu teman saya, Carlos Ferrandis, seorang director dan founder dari Harapan Project yang berbasis di Sumbawa. Selamat datang Carlos di Uncensored. Terima kasih banyak. Akhirnya kita ketemu lagi. Pertama kali kita ketemu waktu Carlos dapat Kick Andy Awards ya. Benar. 2018. Ya, benar. 2018. Jadi Carlos aku kenal karena dia merupakan seorang pemuda asal Spanyol yang lahirnya di Barcelona tanggal 27 September 80, so you're gonna be 42 this year ya. 43. Oh iya, oh my goodness, udah 2023 ya. Udah lupa aku. Sudah mulai tua ini. Sudah mulai tua. Sudah lewat 40 jadi kayak gitu. Terus Carlos ini punya bilangnya apa? Yayasan ya? Ya. Yayasan di Sumbawa yang fokus ke anak-anak untuk pendidikan dan kesehatan. Benar. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin kita cerita dulu tentang kamu waktu kamu masa kecilmu. Kamu lahir anak bungsu, 2 bersaudara ya. Benar. Orang tua kelas pekerja Ya. di sana, dan kamu dulunya adalah lawyer. Ya, benar. Kamu adalah seorang pengacara, kerja di konsultan di PricewaterhouseCoopers. Barcelona. Berapa lama waktu itu di sana Saya kerja sebagai pengacara di PwC selama 8 tahun. Oke. Dan ya sangat luar biasa apa yang saya belajar di sana, dan mungkin itu bikin saya jadi orang yang di mata orang lain mungkin orang hebat gitu. Orang tuamu bangga banget waktu itu kamu Pasti. menjadi pengacara Pasti. di PwC. Soalnya seperti yang Dini bilang tadi, saya dari keluarga sederhana yang orang tua yang keras kerja, dan waktu saya kecil mereka dalam berapa kali mereka situasi finansial yang tidak baik, jadi ya mereka pasti bangga lihat saya sudah sukses sebagai pengacara dan juga bisa bantu mereka. Dan ya. Ayah ibu ada yang pengacara untuk kakak? Papa saya dia pengacara, tapi dulu tidak. Dia sesudah waktu dia umurnya 35 tahun dia mulai belajar kuliah hukum. Hanya dia orang yang kuat kerja. Dulu dia kerja di pabrik, habis itu dia mulai belajar untuk jadi orang pengacara. Tapi keluargamu atau dirimu sendiri tuh memang sering traveling ketika itu? Saya ya, kalau orang tua saya kurang traveling, mereka kuat kerja. Waktu saya sudah bisa cari uang sendiri. Ya. Dan hobi saya ya keliling dunia, dan ya seperti orang Eropa, apalagi orang Spanyol sangat suka traveling dan lihat budaya dan tradisi dari negara-negara lain. Gitu. Ceritanya gimana bisa ke Indonesia? Waktu itu tahun berapa dan apa sebenarnya waktu itu motivasinya datang ke sini? Pertama kali saya ke Indonesia untuk liburan bulan Agustus tahun 2005. Saya dari kecil saya pengen ke Indonesia karena saya hobi main selancar, dan saya selalu lihat di magazine di Indonesia ombak besar dan tempat yang luar biasa untuk surfing. Bali apa Indonesia nih? Ke Bali. Bali ya. Soalnya kalau juga orang luar negeri kalau banyak yang tidak tahu itu Bali Indonesia, mereka pikir Bali itu adalah negara sendiri gitu. Jadi saya ke Bali sebenarnya tidak terlalu suka yang saya lihat di sana karena ya terlalu banyak bule di sana. Saya kalau masuk di traveling di negara baru, saya pengen lihat bagaimana budayanya, campur sama masyarakat. Dan kalau di Bali mungkin salah saya cari tempatnya. Tinggal di mana waktu pertama kali itu? Di Kuta. Di Kuta. Kalau di Kuta ya hotel-hotel, restoran, banyak orang Australia, dan ya saya pengen lihat di mana Indonesia masih alami, dan bisa ya ketemu Indonesia yang asli, yang benar. Dan saya ketemu satu orang yang bilang kalau kamu mau lihat Indonesia yang masih alami, ya kamu ke Sumbawa. Orang mana nih yang ngomong? Orang Bali.
Orang Bali? Orang Bali yang saya ketemu, orang yang juga suka main surfing. Dia bilang ombaknya di sana bagus, kamu tidak akan ketemu banyak bule di sana. Dan jadi saya urus untuk pergi ke Pulau Sumbawa, ke Kabupaten Dompu. Ada satu pantai di sana namanya Pantai Lakei, yang ada beberapa homestay surf camp untuk bule yang mau main selancar. Gimana tuh rasanya waktu tahun 2007 ya berarti ya? 2005 nyampe di airportnya Bima, bukan? Bima, benar. Di Bima, apa impresi kamu terhadap Soalnya saya ingat waktu yang pertama saya waktu harus naik pesawatnya ya sedikit takut itu pesawat yang pakai baling-baling gitu. Ada sedikit takut dan pas saya turun di Bandara Bima, bandaranya kecil untuk satu pesawat aja. Saya masuk di bandaranya dan masyarakat di sana lihat saya kayak orang ini kayaknya salah tujuan, kayak nggak ada bule lain di sana. Dan ya habis itu keluar dari bandara sampai pantai itu, Pantai Lakei, dan lihat kiri kanan dan ya saya sangat kaget, kelihatan seperti negara lain, sangat beda daripada Bali. Rumah kayak pondok, anak-anak yang main di jalan tanpa baju, banyak binatang, kambing, kerbau. Soalnya ya kelihatan Indonesia yang lain daripada Bali. Ada takut, rasa khawatir nggak ngelihat itu? Nggak takut. Mungkin karena saya sudah biasa keliling dunia, jadi dan masyarakat di sana masyarakat yang sangat terima bule dan sangat sopan dan baik, soalnya nggak ada rasa takut apapun di sana. Terus gimana akhirnya kamu kok bisa pengen fokus untuk kontribusi kepada Sumbawa tuh, momentum pertamanya seperti apa? Sebenarnya kepanggilan saya untuk kegiatan kemanusiaan itu datang dari orang tua saya. Orang tua saya sejak saya kecil, mereka bawa saya lakukan kegiatan sosial dulu di dapur untuk orang yang tidak punya apa-apa. Kegiatan gereja gitu ya? Bukan. Soalnya orang tua saya bukan Kristen, bukan Katolik. Soalnya itu lain dari, nggak ada panggilan dari agama, dari prinsip mereka untuk kebaikan kemanusiaan gitu. Jadi mereka bawa saya dan kakak ke rumah sakit untuk anak-anak kanker, anak-anak cacat, untuk bantu mereka, untuk mengajar kami kepentingan bantu orang lain supaya bisa jadi orang baik. Dan jadi saya sebenarnya dulu saya punya mimpi lain daripada kemanusiaan. Saya tidak tahu di dalam hati sudah ada prinsip itu yang masuk. Dari kecil saya pengen jadi orang kaya supaya bisa bantu orang tua saya. Tapi pas saya sudah di Indonesia, saya sudah jadi orang yang sukses sebagai pengacara, dan saya sudah bisa bantu orang tua saya. Itu mimpi saya dari kecil. Dan pas saya ada di sana, satu hari di Sumbawa saya ketemu satu anak yang mau komunikasi sama saya. Dia tidak bisa bahasa Inggris, dan saya tanya sama dia, kenapa kamu tidak belajar bahasa Inggris? Penting untuk kamu supaya bisa cari kerja mungkin di Bali, di sana oportunitas banyak. Ini kamu ngomongnya pakai bahasa apa nih ke anak ini? Bahasa Inggris. Belum bisa bahasa Indonesia. Belum bisa bahasa Indonesia, dan dia belum bisa bahasa Inggris pada saat itu. Jadi udah lost in translation. Ya, kita dua-duanya kaku-kaku gitu. Tapi ya, saya bilang ya kamu harus belajar bahasa Inggris, besok saya akan mulai mengajar kamu kasih tahu teman-temanmu, dan kita ketemu di belakang restoran itu, ada satu lapangan di sana. Dan sore itu saya siapkan apa yang saya mau mengajar dia dan teman-temannya, dan pinjam satu papan dari restoran, papan menu. Dan hari depan saya pergi ke lapangannya, dan kaget sekali saya lihat anak itu bawa satu kampung, ada sekitar 200 orang, 150 orang, ada kakek, nenek, semua siap belajar. Waktu itu saya mengerti masyarakat di sana sangat haus untuk ganti masa depannya. Dan oportunitas mereka tidak ada. Dan waktu itu saya rasa juga sebelumnya tidak ada siapapun yang bantu mereka. Saya tetap mengajar mereka setiap hari sampai selesai liburanku, pulang kembali ke kerjaku. Kamu sebulan tuh berarti di... 1 bulan, Agustus. 1 bulan di Sumbawa totalnya? Ya, 1 minggu di Bali, habis itu 3 minggu di Sumbawa.
Kemudian kamu pulang ke Spanyol, balik ke kerjaan. Terus gimana rasanya ninggalin Sumbawa? Di dalam hati saya rasa mau ganti hidupanku dan saya selalu saya percaya kita harus punya mimpi dan seperti tadi saya bilang dari kecil saya punya satu mimpi yang saya sudah lakukan, bantu orang tua saya. Jadi waktu itu saya pikir ya udah mimpi yang dulu sudah saya lakukan, saya mau cari mimpi lain bantu masyarakat di sana supaya mereka bisa cari masa depan yang lebih baik. Dan itu soalnya di dalam hati saya rasa saya sangat harus membantu mereka karena kalau tidak saya yang bantu tidak akan ada siapapun yang akan bantu mereka. Jadi ya saya mulai belajar tentang bagaimana bangun LSM di Spanyol, bagaimana harus desain proyek kemanusiaan. Setiap tahun saya minta izin ke kerjaku untuk 2 bulan kembali ke Sumbawa untuk ketemu masyarakat, pemerintah, semua dinas untuk mengerti apa masalah masyarakat di sana, untuk bangun proyekku dan desain semua yang saya mau lakukan. Jadi kamu sambil kerja sebagai pengacara, tapi kamu punya side job bikin LSM. Benar. Yang fokus untuk Sumbawa, base-nya di Barcelona pada saat itu. Sampai sekarang masih ada juga kan yayasannya? Saya punya NGO di Spanyol dan punya yayasan di Indonesia. Wow, oke. Punya 2 LSM. Ya. Kemudian jadi setiap berapa kali balik ke Sumbawanya? Setiap tahun 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan minta izin sama PricewaterhouseCoopers dan mereka sudah mengerti ya saya mau, jadi mereka pasti bantu saya supaya saya punya izin yang cukup untuk desain proyek saya. Berapa lama tuh akhirnya pulang pergi ke Sumbawa, Spanyol? 5 tahun, sampai tahun 2010. Tahun 2010 sudah semua siap, semua izin dari Pemda sudah siap, yayasanku sudah siap dan saya tinggalkan kerjaku dan pindah ke Indonesia dan sekarang sudah 13 tahun di sini. Wow, ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan Barcelona, kamu bilang ke orang tua kamu, hey saya mau ke Sumbawa, mau ngurusin anak-anak Sumbawa. Setelah kerja jadi pengacara, gajinya berapa euro, gimana tanggapan orang tuamu? Mereka sangat takut, mama saya nangis terus. Saya ingat, soalnya ya pasti mereka sangat percaya jalan yang saya ambil, jalan yang benar, tapi pasti mereka takut, soalnya mereka tahu jauh dari mereka di negara yang mereka belum lihat sendiri, tapi mereka tahu itu jauh dari keamanan barat, jauh dari fasilitas rumah sakit yang lengkap, jauh dari hidupan yang gampang. Apalagi di mata orang tua saya buang pendidikan saya. Saya buang masa depan saya sebagai pengacara. Dan mereka pasti mereka takut kok anak saya lebih pikir orang lain daripada dia sendiri. Pasti tidak ada ibu yang mau anaknya jauh dari dia kan. Tapi sekarang mereka sangat bangga dan sangat senang apa yang saya lakukan. Dan udah pernah datang? Belum pernah. Oh, belum pernah? Belum. Mereka sudah tua dan mama saya tidak kuat kesehatannya dan tidak bisa naik pesawat. Oh, wow. Tapi sering komunikasi. Tapi apa Carlos yang membuat kamu saat itu kayaknya saya harus pindah deh ke Sumbawa dan saya mau ninggalin kerjaan saya? What went through your mind? Soalnya apa yang kita lakukan di kehidupan ini kita harus fokus 100%. Soalnya kalau saya punya panggilan untuk kemanusiaan, saya orang lapangan dan apa yang saya mau lakukan di dunia ini harus dengan fokus 100% dan kasih kehidupan saya untuk itu, untuk mimpiku. Dan saya percaya kalau kita main-main aja, untuk apa kita mau lakukan apa-apa. Jadi harus all in? Pasti, ya. Iya, harus seperti main poker, harus all in. Iya. Nggak ada setengah-setengah, satu ujung kaki di belakang, ujung kaki di depan ya, harus loncat. Ya. Beneran. Was it scary? Ya pasti, tapi ya nggak tahu. Saya orang yang berani, orang yang tidak takut. Saya rasa itu
ketakutan itu musuh yang paling besar untuk manusia. Itu yang bikin kita tidak cari, ya, kita yang bikin kita tidak cari mimpi kita takut gagal, dan kalau sukses itu pasti kita harus gagal terus. Ya, tidak ada jalan yang gampang dan cepat untuk sukses. Kalau orang yang cepat dan gampang sukses sebenarnya mereka tidak kuat. Karena pasti kita harus gagal terus, supaya kita harus jatuh, supaya kita belajar bagaimana kita bangun lagi, dan itu bikin kita kuat, dan itu sukses yang benar. Soalnya ya saya tidak takut gagal, dan saya tahu jalan yang saya pilih pasti susah, tapi rezeki dan apa yang saya dapat dari masyarakat cinta sayang itu tidak dengan semua emas di dunia tidak bisa bayar itu. Tapi aku penasaran, kamu datang dengan niat baik, misi kemanusiaan, datang ke tempat yang tidak hanya budayanya kental, tapi juga agamanya kental sekali. And then tiba-tiba datang nih orang dari Barcelona, beda banget bentukannya dari warga gitu. Kamu apa nggak dicurigain? Wah, ini jangan-jangan mau kristenisasi nih atau apa? Pasti. Mereka lihat saya orang putih, ya mungkin kulit saya tidak terlalu putih, tapi di mata mereka orang putih dan orang Eropa, ya pasti dia ada pikiran lain daripada, soalnya kepercayaan itu susah dapat di depan orang. Soalnya kita harus kerja keras dan untuk masyarakat bisa percaya kita. Dulu waktu saya mulai mengajar anak-anak di sekolah, saya selalu lihat di jendela ada mata orang tua yang lihat apa yang dia mengajar. Pasti pikiran mereka itu orang ini mungkin mau kristenisasi anak-anak kita, sampai mereka sudah mengerti saya jauh dari tujuan agama, butuh lama. Dan apa yang pernah nggak ada pengalaman sama orang tua atau sama warga lah gitu ya, yang untuk itu bisa coba mengambil kepercayaan mereka, coba buat mereka tuh agar yakin bahwa kamu adalah salah satu bagian dari mereka gitu loh. Ada nggak pengalaman yang menarik atau yang mungkin nyebelin gitu dari maksudnya kurang? Iya, maksud aku ada nggak yang kamu dilabrak mungkin sama warga, dimarahin atau apa? Ada nggak penolakan sama masyarakat di sana? Ya, setelah waktu awal-awal. Sering. Contoh, saya bawa banyak sekali cerita. Soalnya ya orang di sana tidak semua, tapi kadang-kadang orang di sana keras. Ya. Dan kadang-kadang orang di sana lebih percaya kata anaknya daripada kata saya. Contoh, saya ke sekolah, kalau pergi ke sekolah dengan tas, ada buku, ada banyak barang-barang sekolah. Ada anak yang curi buku saya dan dia lari. Saya pergi ke rumah orang tuanya, saya bilang, tadi anakmu curi buku. Semua anak-anak bilang begitu, saya tidak lihat sendiri, tapi semua bilang anak ini curi. Ada ibunya aja. Habis itu, satu hari depan, ada bapaknya yang datang, bawa parang. Dia bilang, kok kamu bilang anak saya curi? Saya bilang, nanti saya bunuh kamu. Astaga, bagaimana? Saya bilang, kok kamu lebih percaya anakmu daripada saya? Ya tentu aja dia lebih percaya anaknya. Dan ya, kadang-kadang saya rasa begini, manusia kadang-kadang kalau mereka salah, daripada mereka rasa malu atau mereka minta maaf, mereka lebih marah lagi sama kita. Tapi mereka tahu mereka yang salah. Misalnya kadang-kadang saya lihat ya manusia seperti itu, bukan di sana aja, seluruh dunia. Daripada saya rasa malu di depan kamu, saya yang salah kepada kamu, saya marah sama kamu supaya kamu pikir mungkin saya sendiri yang salah, kan? Iya. Gak tahu, tapi itu bukan masalah masyarakat di sana, seluruh dunia seperti itu. Masalahnya saya punya keluarga besar sekali. Saya bantu di Kecamatan Hu, ada 16.000 orang. Di kecamatan kamu sendiri ini? Jadi keluarga saya besar sekali, pasti kadang-kadang ada masalah. Contoh, saya bagi baju di sana. Ada satu hari saya bagi sepatu untuk saya bagi satu tas setiap rumah, gini-gini. Kadang-kadang ada yang dapat bagus, ada yang tidak. Soalnya itu baju-baju bekas dari orang Jakarta, Bali. Ada satu orang yang bilang, kamu bagi ke tetangga saya sepatu yang bagus, saya mau. Saya bilang, ya udah nanti saya bagi. Kalau saya dapat nanti saya simpan satu sepatu untuk kamu. Oke, boleh.
Setiap hari dia lihat saya, di mana sepatu saya? Di mana? Saya belum dapat sepatu. Di mana sepatu saya? Di mana sepatu saya? Sampai satu hari, ya dia merasa dia jauh, dia nanti kamu bohong gini, nanti saya bunuh kamu. Dia bilang begitu. Ada nenek yang keluar, dia dengar orang itu. Dia keluar mulai pukul cowok itu, pam. Itu bapak sekitar 36 tahun. Bapaknya ya diam aja karena dia tahu salah, soalnya susah. Kadang-kadang juga orang suka bikin takut untuk mereka dapat apa yang mereka mau. Mereka suka bikin takut. Gimana tuh maksudnya? Ya seperti cerita yang dari cowok itu, dia coba pasti kalau saya bikin takut dia pasti dia akan kasih sepatu kepada saya. Ngancem. Tapi bukan cara yang baik. Sebenarnya ya lebih bagus ya ngomong baik-baik aja dan sebagai teman, sebagai saudara kan. Tapi ya dinamikanya, ya psikologis manusia tidak gampang. Iya. Dan itu sampai sekarang pun masih terjadi? Enggak, kadang-kadang, tapi itu gampang. Masyarakat di sana sangat cinta saya, soalnya tidak ada siapapun yang bukan yang berani, kalau yang berani, tapi yang marah sama saya tapi kadang-kadang mereka coba atau minta uang. Pasti setiap minggu ada yang minta uang, saya ada masalah itu, saya harus tahu bagaimana caranya main sama mereka supaya jangan minta uang sama saya. Kalian tahu kalau anakmu sakit, ya cari saya bantu dalam beberapa program. Di lain itu saya tidak bisa bantu, tapi ya mereka selalu coba. Ini yang saya pengen ngobrol juga, gimana cara kita datang untuk bawa misi sosial, tapi pasti ada orang yang datang ke kita untuk uang ujung-ujungnya. Dan ini di mana-mana, dimanapun pasti begitu. Di sini pun juga banyak yang terjadi seperti itu di Jakarta. Dan kamu kan sebagai yayasan pasti banyak yang ngasih donasi juga. Gimana caranya supaya nolaknya atau membuat itu lebih sustainable kayaknya ya? Bantu tapi nggak perlu bantu kasih duit. Ya itu jelas. Soalnya kalau kita, ya nggak tahu siapa yang bilang itu, tapi kalau kita bantu masyarakat, bagaimana bisa cari makan daripada kita kasih uang, ya kita mengajar mereka bagaimana mereka bisa mancing gitu kan. Bilang daripada kamu kasih ikan ke mereka, ya kamu mengajar mereka bagaimana mereka bisa mancing. Soalnya itu jelas. Dulu juga banyak orang yang bilang, kenapa kamu tinggalkan hidupanmu sebagai pengacara, kamu bisa kumpul banyak uang, nanti kamu bagi uang. Saya sebenarnya pikir lebih bagus ya dengan tenaga saya, dan saya bantu mereka dengan kegiatan-kegiatan yang benar-benar bisa bantu mereka, pendidikan, kesehatan, segala macam, atau barang alat-alat yang mereka butuh sehari-hari. Kalau bantu tentang uang, itu akan habis. Soalnya seperti ini, saya sekarang kami bangun sekolah pertanian organik. Masyarakat di Sumbawa. Soalnya ada beberapa program pendidikan untuk anak-anak di sekolah, program kesehatan, seluruh kecamatan bantu semua anak-anak yang sakit, program pertanian organik hidroponik. Kami bangun sekolah pertanian di sana, ya masyarakat di sana orang petani. Jadi kalau kami mau bantu mereka, kita mau bantu mereka harus dalam kegiatan mereka. Itu yang paling bagus menurut saya. Dan supaya gratis nih semua sekolahnya. Semua gratis juga kita bagi benih, bibit, alat yang mereka butuh supaya mereka bisa bangun kebun sendiri untuk hasilnya untuk konsumsi sendiri, supaya nutrisi mereka bisa maju. Di sana gizi buruk berat. Banyak anak-anak yang lahir dengan malformitas gara-gara malnutrisi mereka. Jadi daripada saya kasih uang untuk mereka bisa beli makanan, lebih bagus saya mengajar mereka bagaimana mereka bisa bikin, bisa tanam dan bisa hasilnya untuk makan mereka. Mereka mau tuh ikut, itu kan proses ya, dan lama kan, nggak dibanding dikasih duit langsung kan langsung terima. Mereka gimana yakinin mereka untuk mau ikut proses itu belajar? Sangat senang mereka, soalnya itu bikin mereka buka mata gitu. Soalnya mereka di sana semua mayoritas masyarakat di sana orang petani, mereka tanam jagung. Mereka tidak punya pikiran seperti kampung-kampung di Eropa, pasti di Indonesia, di tempat lain sama dengan Eropa. Kita punya pikiran, ya kita punya kebun kecil di depan rumah kita
tanam tomat, kentang, apa yang kita butuh sehari-hari supaya kita tidak harus beli di pasar daripada dan juga supaya nutrisi kita bagus. Hanya kita masyarakat di sana belum punya pikiran seperti itu dan ya tidak butuh banyak kegiatan untuk bisa jaga kebunnya. Jadi mereka sangat senang dan apalagi kalau kita bagi apa yang mereka butuh. Beni, alat-alat, kita mengajar mereka bikin kompos organik, pestisida organik, soalnya mereka mengerti itu sebenarnya gampang, nggak butuh beli pestisida, bisa bikin sendiri dari cabai, dari bawang putih, bawang bombay, segala macam. Soalnya sekarang saya jadi orang petani, sangat senang saya jadi orang petani. Ini kamu juga jadi belajar juga ya? Iya, sering. Jadi awalnya tuh, awal yayasan berdiri sampai sekarang tuh perbandingannya gimana? Berdiri itu berapa staffnya, sekarang berapa? Weh, saya selama hampir 6 tahun saya sendiri. Sendiri semua ngurusin? Sendiri, semua, soalnya dari awal saya pikir project yang sangat lengkap dan sangat ambisius gitu. Pendidikan untuk anak-anak, kesehatan, pertanian, peternakan ini belum. Jadi program yang saya desain sangat lengkap. Tapi masalahnya tidak ada budget, tidak ada sumbangan, tidak ada dana untuk bisa lakukan semua yang saya mau. Jadi kamu modal sendiri? Banyak dari saya sendiri dan ya syukur ada orang yang juga bantu dan pelan-pelan bisa bisa progres dan bisa maju. Dulu semua mulai dengan program pendidikan. Saya sendiri pergi ke sekolah mengajar anak-anak. Dulu bahasa Inggris saja. Habis itu ada satu hari ada satu orang, dia bilang anaknya sakit parah, minta bantuan sama saya bilang ya udah saya bawa ke rumah sakit. Saya bantu untuk bayar operasinya, anak itu sembuh. Habis itu ya sudah mulai program kesehatan, mulai anak-anak, banyak anak-anak yang sakit, yang datang untuk orang tuanya untuk minta bantuan. Habis itu saya selama 6 tahun semua sendiri, mengajar, bawa anak sakit, cari dana, yang kerja tentang administrasi kontabilitas project, LSM, segala macam. Fundraising juga? Semuanya sendiri, sangat susah. Tapi ya, habis itu sekarang kami sudah punya 7 karyawan. Dulu saya sewa satu kamar yang sangat jelek di Pantai Lakei itu. Sebesar ini? Lebih kecil? Lebih kecil dari Pantai Ya, dan karena tidak ada budget untuk beli tanah, untuk bangun kantor, dari sejak tahun 2010 kami sudah bangun kantor sendiri yang jadi tempat tinggal untuk karyawan, untuk staf, untuk relawan, dapat akomodasi gratis. Relawannya mau datang lama di sana. Dan di tanahnya 1,2 hektar kita bangun sekolah pertanian organik. Dan ya nanti harus main di sana pasti senang sekali. Harus, iya, ini dekat pantai juga? Ya, 100 meter dari pantai. Wow. 200 meter, ya. Wow, jadi dari sebelumnya ngerjain semuanya sendiri, sekarang punya 7 staff. Dan tanah 1,2 hektar. Ya, dan mulai dari program kami banyak, program pendidikan, kesehatan, pertanian, program untuk empowering pemuda, kami sponsor anak-anak pemuda untuk bisa pergi ke sekolah pertanian yang luar biasa di Cipanas, di Bogor, dan ada program lain, bersihkan air, malnutrisi, malaria, banyak program yang kami lakukan, tapi belum semua yang saya pengen lakukan. Tapi udah ada strateginya, udah ada targetnya ya, jangka panjangnya. Yang juga karena aku follow Instagramnya, semuanya harus cek Yayasan Harapan. Harapan Project. Ya. Harapan Project. Aku ngikutin ada satu anak yang gizi buruk yang kamu sempat bawa ke Bali, kemudian sempat sembuh tapi akhirnya meninggal dunia. Dan ini kayaknya bukan hanya satu kasus yang kamu tanganin seperti ini. Mungkin kamu cerita deh dari situ yang kayak pengalaman seperti ini yang kamu benar-benar terjun langsung, karena aku ngeliat kamu yang bawa sendiri anaknya ke rumah sakit, meyakinkan orang tuanya untuk dibawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya orang tua yang menyerah terus meninggal. Itu gimana tuh kamu tuh? Cerita dia namanya Putri. Dia satu bayi yang dia punya malformitas di tengkoraknya. Kalau dia nafas, tengkoraknya tutup gitu, nggak bisa nafas. Dan bawa dia ke rumah sakit Sangla di Bali.
Dan seperti yang Dini bilang, tentang program kesehatan saya sendiri yang handle. Soalnya itu harus bikin decisions, keputusan yang penting dan harus temani orang tuanya, harus juga sangat kuat tentang psikologis dan karena susah untuk orang tuanya. Dan itu saya bawa dia ke Bali. Di Bali mereka tidak bisa operasi, tapi mereka bisa tangani gizi buruknya. Dan habis itu harus berangkat ke Jakarta ke RSCM. Di situ aja bisa lakukan operasinya. Kami selama 2 bulan di Bali sampai sudah dia cukup kuat untuk bisa berangkat ke Jakarta. Tapi ibunya nggak mau. Dia bilang karena sudah lihat anaknya sudah cantik dan mungkin dia sudah pikir, dia bilang mau pulang aja, capek. Soalnya anak-anak saya di kampung nangis terus, panggil mama. Oh ini Putri ini anak terakhir, ya, anak bungsu ya? Benar. Dan kami coba dengan psikologis, dengan dokter-dokter, kasih mengerti dia kepentingan untuk berangkat ke Jakarta karena dia belum sembuh, dia kalau pulang akan meninggal dan dia tidak mau dengar, otaknya sudah blokir. Ya udah, kami siapkan semua alat-alat yang dia butuh, oksigen dan urus semua untuk bawa dia pulang ke Sumbawa dengan harapan nanti dia akan pikir dan akan setuju untuk berangkat ke RSCM. Tapi akhirnya dia meninggal dunia di Sumbawa. Dan juga soalnya ini sering jadi, soalnya hidup seperti saya bilang dulu, hidupan saya tidak gampang. Yang paling susah itu tentang psikologi saya. Soalnya saya terima anak-anak seperti anak saya sendiri. Dan sering gagal kita mau bantu anak-anak, kita kasih hidupan tenaga kita untuk mereka, tapi operasinya tidak lancar, bukan salah dokter, bukan salah siapapun, ya sudah ada panggilan dari Tuhan, sudah dipanggil sama Tuhan dan ya kita tidak, tapi untuk psikologi saya selalu pikir mungkin saya bisa lakukan yang lebih baik dan ya pasti rasa sedih juga. Dan tahun 2010 saya pergi ke Spanyol, setiap tahun saya pergi bulan Agustus. Saya pergi ke Spanyol untuk ketemu keluarga saya. Dan selama 1 bulan di sana senang sekali. Pas saya harus kembali ke Indonesia, saya rasa kecemasan luar biasa. Opname berapa kali di rumah sakit, saya turun 20 kilo. Kamu sampai di opname? Iya. Berapa kali stres, kecemasan gara-gara itu, semua masalah tentang anak-anak sakit yang tidak berhasil dan mereka meninggal, ya rasa itu saya simpan di dalam hati. Dan ya kalau kalian wanita, kalian lebih siap untuk bagi sharing rasa kalian, atau kalau kita cowok ya simpan di dalam, nggak boleh nangis, nggak boleh gitu. Apalagi saya jauh dari teman, jauh dari keluarga. Saya di dunia ini sendiri, belum punya istri, nggak punya keluarga. Saya susah untuk saya bagi perasaan saya. Jadi waktu itu di rumah sakit di Barcelona mereka bilang kamu punya penyakit yang kita bilang penyakit militer. Itu seperti kalau orang tentara yang pergi ke perang, ke negara yang nggak ada perang, mereka di sana pasti lewat hal yang susah, yang buruk dan bikin mereka sangat stres, dan nanti mereka kasih izin untuk bisa ketemu keluarga di negaranya. Mereka ke sana senang, tapi ada panggilan lagi harus kembali ke sana. Otak mereka kasih pesan ke tubuhnya menilai kecemasan dan stres supaya jangan pergi ke sana. Di sana tempat yang tidak aman. Soalnya waktu itu otak saya kasih pesan ke tubuh saya, bilang jangan ke Indonesia, kamu di Indonesia susah, kenapa kamu tidak di Spanyol aja, kamu senang di sini aman. Tapi ya saya orang lapangan, saya cinta kegiatan saya orang paling senang di dunia dengan apa yang saya lakukan. Dan ya mungkin satu tidak berhasil, tapi ada 10-20 yang berhasil, dan itu bikin rasa senang dengan diri sendiri. Saya rasa setiap hari saya bisa jadi orang lebih baik lagi, dan itu. Jadi hati kamu sebenarnya yang bilang untuk pulang ke Indonesia. Kamu ngerasa nggak Indonesia atau Sumbawa itu jadinya rumah buatmu? Pasti. Kalian keluarga saya sendiri. Dari pertama kali saya di Indonesia, saya rasa masyarakat di sini terima saya sebagai saudara sendiri.
Dan saya selalu bilang kalau Indonesia negara yang paling indah di dunia. Saya bilang ya mungkin ada negara yang lebih cantik lagi, tapi masyarakat yang sangat luar biasa. Dan itu saya dari awal saya rasa saya punya panggilan untuk tinggal di sini, untuk kasih tenaga saya, kehidupan saya kepada masyarakat di sini. Walaupun ada momen-momen di mana kamu kayak udahlah capek ini. Pasti. Tapi masih ada nggak sampai sekarang? Pasti, sering. Susah cari dana, ya kadang-kadang ada masalah anak sakit. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau kita mau sukses, pasti kita harus gagal terus. Papa saya selalu bilang waktu saya kecil, di kehidupan kita pasti kita untuk nyampe satu tujuan kita punya dua jalan. Satu jalan yang gampang, yang lurus dan cepat, dan satu jalan yang susah, kita harus naik gunung dan pasti sulit. Jalan yang benar pasti yang susah. Soalnya kalau kita cepat nyampe tujuan, itu ya mungkin itu contoh untuk sukses. Ya kita harus gagal terus supaya kita bisa sukses. Saya tidak takut gagal, tidak takut rasa sedih, tidak takut rasa kesepian, karena yang saya terima dari kegiatan saya, cinta, sayang dari masyarakat, dari anak-anak, dari orang tua, itu sangat luar biasa. Ada nggak momen yang kayaknya membuat kamu, udahlah aku mau tutup ini aja, aku mau kembali lagi ke Spanyol, dan kenapa waktu itu bisa kayak gitu? Mungkin sampai gitu tidak, tapi pasti berapa kali saya rasa sangat lelah, sangat sendiri di dunia ini. Tapi ya saya percaya, saya orang yang keras kepala, sangat keras kepala saya. Kalau saya punya mimpi, sampai mati saya akan cari mimpi itu. Ya orang tua saya bilang saya sangat keras kepala, ya benar. Ya mimpi saya bantu masyarakat di sini sampai mati. Saya tidak mau ke Spanyol. Mungkin kalau sudah tua banget mau ke Spanyol. Jadi orang petani di sana kebun untuk saya sendiri itu aja. Soalnya kalau di Sumbawa tua astaga susah hidupan di sana untuk yang orang yang benar-benar tua. Kita nggak tahu, siapa tahu nanti jauh lebih baik kehidupannya Sumbawa, ya kan? Insyaallah. Insyaallah. Dan Carlos, kalau kamu ngelihat sekarang apa yang kamu kerjain ini ya, ini kan kita lagi ngomong di medium di mana kita mudah-mudahan menghadirkan potential collaboration, partnerships. Sebenarnya apa sih yang bisa we can do together untuk bisa bantuin Yayasan Harapan Project ini? Soalnya pasti kami butuh banyak bantuan. Masalah saya orang lapangan, saya tidak bukan buan, tapi saya presiden LSM, saya direktur project, tapi saya lebih senang di lapangan. Saya butuh kontak di Indonesia, PT, yayasan lain yang bisa kita kerjasama tentang pendidikan anak-anak, kesehatan, tentang pertanian. Contoh, saya sekarang di kantor kami, saya pengen, dari awal saya mau bikin program yang sustainable, eco-friendly, sustainable gitu. Saya mau cari di Indonesia siapa yang bisa bantu, mungkin ada PT yang untuk tenaga surya. Untuk kita di atas, kita punya fotovoltaik. Apa namanya? Solar panel. Solar panel gitu. Ya mungkin ada PT yang mau bantu, itu saya nggak tahu harus panggil di mana. Soalnya banyak atau bagaimana masalah kalau di Sumbawa, di sana masalah air berat. Kita bisa air bersih. Ada banyak yayasan, tapi masalahnya saya juga kalau saya kirim email ke yayasan lebih susah. Mereka nggak tahu kalau yayasan besar. Mereka tidak tahu kalau mereka baca, tahu tidak, lebih gampang kalau ada yang kenal mereka bilang, coba kontak sama Carlos, dia mau bantu tentang itu. Ya masalah saya tidak punya banyak kontak di Indonesia, di Eropa juga tidak punya banyak kontak, dan susah kalau dari Spanyol bantu ke Indonesia jauh banget, dan
tidak ada pemerintah Spanyol nggak mau bantu di Indonesia karena semua relasi komersial Spanyol semua ke Amerika Selatan. Soalnya semua program kemanusiaan dari Spanyol, dari PT Spanyol, dari pemerintah Spanyol semua pergi ke Amerika Selatan. Ada ikatan historis juga soalnya, ya kan? Seperti Belanda di sini. Di sini ya yayasan Belanda, yayasan Australia yang bantu di sini, tapi saya tidak tahu kenal siapapun di sana. Dan ya universitas, mimpi saya punya program profesional untuk relawan. Saya dapat relawan yang datang ke sana, mereka tidak terlalu lama dan saya pengen kerja sama universitas di Indonesia supaya bangun program relawan murid-murid tahun terakhir bisa praktek di sana tentang pendidikan, kesehatan, tentang pertanian juga. Itu akan bikin oportunitas luar biasa untuk mereka supaya mereka bisa lihat tempat yang benar-benar butuh bantuan dan saya sangat butuh banyak staff. Mimpi saya masih besar sekali seperti saya bilang. Saya bantu Kecamatan Hu, ada 16 desa, ada 18.000 kepala keluarga. Orang di sana, 4.000 anak-anak. Kami mengajar setiap sore di sekolah kita. Kami keliling sekolah di sana untuk mengajar. Mimpi saya setiap hari, setiap sore di semua sekolah yang ada di sana kami bisa mengajar, tapi tidak ada staff cukup. Kurang guru juga. Ya kurang guru, kurang alat-alat, kurang semua. Ya masih, soalnya kalau kita mau bantu masyarakat tidak pernah cukup, pasti kita bisa lakukan lebih dan lebih dan lebih. Wow. Kemudian kalau mungkin dari, ini kamu kan udah lama di Indonesia, dari 2010 ya tadi ya, sudah ada di sini. Support dari pemerintahnya gimana? Dari Pemda? Karena kita waktu ketemu yang memberikan awardnya adalah Bu Menlu pada saat itu, Bu Retno. Dan saya ingat sekali ceritanya ini sebelum kita kenalan. Jadi Kemlu sudah due diligence dulu tentang Carlos, just to make sure that Carlos di sini tuh legit and everything, dan yayasannya legit, baru akhirnya Bu Retno bisa kasih that award to you, right? So we know for a fact that you're legit. Gitu. Nah, so that is like an acknowledgement yang gitu. Menurutku it's good from the Indonesian government. Tapi how's like the support from the ground? Kalau Pemda di sana sangat bangga sama saya, sangat senang apa yang saya lakukan di sana. Saya tidak tahu, mungkin juga yang mereka bisa bantu masyarakat, mungkin budget mereka kurang dan saya selalu ada fasilitas dari mereka. Saya punya izin dari Dinas Pendidikan, dari Pemda, dari Bupati Dompu. Oh, udah ada izin ya? Untuk mengajar di sekolah-sekolah. Itu sekolah dari pemerintah, bukan sekolah saya pribadi. Betul. Jadi saya punya kunci sekolah-sekolah di sana, saya buka sekolah dan bisa mengajar anak-anak di sana. Nah, mereka siap bantu, tapi dengan apa yang mereka punya. Misalnya mungkin masalahnya budget mereka tidak terlalu besar. Dan juga di sana, kalau di Dompu juga ada yayasan-yayasan lokal juga. Mungkin mereka juga pikiran mereka ya lebih bagus kita bantu yayasan kita daripada yayasan luar negeri gitu. Mungkin mereka juga pikir Harapan Project itu luar negeri pasti banyak uang. Salah, saya tidak punya banyak budget. Saya cukup, soalnya saya hidup setiap tahun, Harapan Project hidup setiap tahun dengan yang kita bisa kumpul untuk tahun depan. Seperti ini setiap tahun. Tahun depan saya tidak tahu kalau bisa punya dana yang cukup untuk lakukan kegiatannya, tapi ya sudah 13 tahun di sini. Dari awal seperti ini. Dari awal ya itu bikin saya sangat stres. Saya tidak tahu kalau akan dapat, tapi ya Tuhan selalu bantu dan syukur alhamdulillah masih bisa lakukan kegiatannya dan tetap bisa maju pelan-pelan. Jadi hidup benar-benar untuk besok. Iya. Bukan untuk lusa atau minggu depan, just to survive. Ya itu seperti masyarakat di sana. Saya ingat ada ustadz-ustadz, orang tua, kakek-kakek yang saya sangat senang bicara sama kakek-kakek nenek mereka yang paling pintar di dunia ini. Mereka bilang, bagaimana kehidupan di Spanyol? Saya bilang, di sana banyak orang stres, banyak orang kecemasan, di Jakarta juga banyak seperti itu. Mereka bilang, kok bisa begitu? Kalian yang punya semua, kita nggak punya apa-apa, kita nggak stres.
saya tahu kenapa Carlos. Kenapa Bapak? Yo karena kalian terlalu pikir masa depan. Kalau masa depan nggak ada, sebenarnya nggak ada. Karena besok mungkin kita tidak ada. Yang penting sekarang, ada hari ini aja. Yang penting kita hidup hari ini, kita fokus hari ini. Kalau kita pikir terlalu jauh, ya salah. Mereka, tapi benar, soalnya masyarakat di tempat yang aman, seperti di sistem barat, seperti Jakarta, Spanyol, Eropa, segala macam, kita sudah ya biasa kita hidup. Kita harus bangun dan bersyukur kita masih ada di dunia ini untuk hari ini. Tapi ya we take it for granted. Absolutely. Mungkin itu salah kita. Kita tidak mengerti ya apa namanya apa namanya I don't know how to say it. Apa? The secret of life apa? No, the how lucky we are to be alive. Harus bersyukur. Ya, dan saya ingat waktu saya masalah kecemasan, saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Setiap hari sekarang kalau saya minum 1 gelas air, saya rasa, saya ingat waktu saya tidak bisa minum apa-apa, bersyukur gitu. Soalnya ya kita, dan itu kalau kita bantu masyarakat tidak mampu, kita bantu anak-anak dan kita sering di rumah sakit, ya pasti kita mengerti kepentingan kesehatan dan pasti kita bersyukur kita masih sehat, bisa jalan, kita tidak ada masalah apapun dan ya. Sebenarnya kan kalau if I can see what you're doing, itu kan sebenarnya kayak ngebersihin kotoran yang datang terus. Karena kalau kita nggak ngebenerin dari rumah tentang gizi, tentang kebersihan, tentang pendidikan, akhirnya kotorannya, quote and quote, yang ngebersihin ya Harapan Project or any other foundation yang kerja on the ground, right? I guess like what do you wish that can change in order to make your work to more sustain? Nggak mungkin berkurang, tapi lebih berkelanjutan. So you're not only taking care of the sick, tapi gimana caranya terus membuat anak-anak tuh sehat. Anak-anak mau sekolah, What do you think needs to be changed tapi in your society? Ya, soalnya itu sudah mulai pikir masalah seluruh dunia. Saya pikir dunia ini dihandle PT-PT yang besar dan grup-grup yang sangat kaya. Mereka butuh orang miskin. Soalnya mereka butuh tenaga yang murah. Mereka butuh kemiskinan di dunia ini. Soalnya sebenarnya kemiskinan ini saya rasa tidak ada dari orang yang besar di dunia ini yang handle semua. Mereka tidak mau kasih hilang masalah kemiskinan. Hanya mereka butuh supaya profit mereka lebih besar. Contoh, masyarakat di sana kalau musim kering mereka kumpul rumput laut. Mereka ada PT-PT tidak tahu yang beli rumput itu. Dan mereka tujuannya ke Jepang, ke Korea. Mereka beli 1 kilo 2.000 rupiah. Dan saya dengar, saya tidak tahu kalau benar, harga di Jepang, di Korea itu sampai 20 dolar. Soalnya dari 2.000 rupiah sampai 20 dolar. Masyarakat di sana tidak tahu dan PT-PT yang bikin bisnis itu mereka butuh orang miskin yang jual sangat murah supaya profit mereka besar. Kalau masyarakat kita empower masyarakat di sana supaya mereka bisa bikin, ya mungkin mereka bisa beli 1 truk dan mulai kirim dan bikin usaha untuk cari final siapa yang beli terakhirnya supaya mereka sendiri yang dapat profitnya. Tapi ya PT-PT yang besar di dunia ini mereka butuh tenaga yang murah supaya profit mereka maju. Dan mereka pun juga nggak mengkonsumsi itu. Iya kan, mereka justru mengkonsumsi makanan yang jauh lebih tidak sehat. Ya pasti, ya benar. Kalau masyarakat di sana ya mungkin kalau mereka punya pendidikan, apa yang jadi rumput ini? Itu untuk makanan, ini untuk produk kosmetik segala macam. Mungkin masyarakat bisa di sana langsung bikin produk finalnya supaya mereka bisa beruntung lebih daripada yang mereka dapat. Ya karena sumber protein ada di depan rumah mereka langsung gitu kan. Jadi that's the irony I think here. I guess aku kan selalu ngelihat kamu tuh selalu mau bawa perubahan. Obviously you are a trailblazer gitu kan, keluar dari Spanyol, keluar dari zona nyaman.
and then you create your own zona yang mungkin tuh nggak selalu nyaman, right, di Sumbawa. I guess what do you want people to know by showing what you're doing, sharing your story to everyone here yang mungkin belum pernah sama sekali dengar ceritamu? What do people want to know in order to make your work and your impact more sustainable? Ya mimpi saya kalau saya bisa, saya tidak orang pintar atau orang hebat, jauh dari orang hebat. Tapi kalau saya bisa tinggalkan dunia ini dengan bikin 1 atau 2 orang inspirasi apa yang saya lakukan, anak-anak saya yang saya mengajar dari kecil, bisa jadi inspirasi mereka supaya mereka mau ikut jalan kemanusiaan seperti saya, itu akan supaya ada turunan saya gitu. Soalnya mimpi saya ya siapa yang tahu saya bisa menginspirasi orang lain untuk mereka fokus kegiatan seperti ini dan mereka lupa dunia kapitalis ini untuk beli barang, materi, dan itu yang tidak kasih tidak bikin orang benar-benar senang. Soalnya itu saya lihat di sistem kapitalis itu sangat salah, sangat salah, dan yang penting ya beli barang mahal supaya kita rasa senang, tapi kesenangannya itu sebentar aja, pasti kita mau lebih, tinggal tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Tapi ya kalau kita ikut jalan untuk kemanusiaan dan kita setiap hari bisa jadi orang lebih baik, itu ya kita rasa sangat baik dengan diri kita sendiri. Bukan hebat, tapi ya kita lakukan yang baik untuk setiap hari bisa jadi orang lebih baik lagi. Ada nggak anak didik kamu yang sekarang udah jadi orang gitu, atau udah lulus SMA lah atau kuliah, apa yang paling membanggakan buatmu? Ada anak saya yang sekarang tinggal di Australia, nikah sama cewek Australia, dia kerja di sana. Ada anak saya yang kuliah, ada anak saya yang kerja di tambang emas, soalnya banyak anak-anak saya yang sukses, dan bukan gara-gara saya, nggak mungkin. Tapi ya mungkin saya bisa push mereka supaya, soalnya saya ingat waktu saya mulai dan sering jadi sama anak-anak kecil, saya selalu suruh anak-anak, ya apa mimpi kamu? Saya nggak punya mimpi. Kok nggak mau punya mimpi? Kamu harus punya mimpi. Kamu harus sangat mengerti apa mimpimu supaya kamu tahu jalannya dan ya mungkin itu yang paling penting saya bikin sama anak-anak di sana. Mereka mulai pikir apa yang mereka mau lakukan di dunia ini dan cari mimpinya gitu. Ya, karena motivasi ya. Itu kayaknya perlu didorong. So I'm really glad, aku senang banget ada orang yang bisa mau memotivasi anak-anak Indonesia to be the better version of themselves. Thank you so much, Carlos. Thanks to you. Thank you. Muchas gracias. Blow job ketika kamu mau. Kalau misalnya kamu nggak mau ya jangan blow job gitu. Gitu sih. Jadi bukan cuma sekadar teknik, misalnya kayak diputer-puter atau apalah apa yang bakal dijelatin, bukan cuma sekadar itu doang. Tapi kalau dari diri kitanya nggak mau, dari kitanya nggak kepengen, itu kan jadi kayak terpaksa gitu loh, kayak udahlah sekadarnya aja ya. Itu kan jadi nggak enak. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.